Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mahasin Maulana Ahmad dari program studi Teknik Perpipaan jurusan Teknik Permesinan Kapal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan video ini, yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024 terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja perguruan tinggi atau lebih dikenal dengan PDD UKT-PT aspek bidang pengajaran. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun ajaran 2023-2024, yakni mata kuliah Fabrikasi Perpipaan, di mana mata kuliah ini terbagi menjadi 4 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 3 SKS praktikum. Penyampaian materi dilakukan secara luring atau tatap muka di kelas, dan juga di lab atau bengkel sheet metal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Fabrikasi perpipaan merupakan salah satu mata kuliah yang mempelajari tentang proses fitting dari suatu material menjadi suatu bentuk atau job sheet tertentu dengan menggunakan peralatan fabrikasi tertentu. Dalam pelaksanaan mata kuliah ini, yakni mata kuliah fabrikasi perpipaan, capaian pembelajaran mata kuliah adalah diharapkan mahasiswa mampu melakukan pekerjaan dasar fabrikasi pipa dan mengoperasikan mesin cutting, kerja bangku, las, dengan tepat dan juga dengan benar dengan capaian pembelajaran khusus sebagaimana berikut. Yang pertama, mahasiswa dapat menggunakan peralatan fabrikasi dengan benar dan tepat. Yang kedua, mahasiswa dapat membengkokkan pipa 90 derajat dengan proses pemanasan. Yang ketiga, mahasiswa dapat membentuk pipa cabang atau cross pipe. Yang keempat, mahasiswa dapat menyambungkan pipa dengan diameter 3 inci dan 2 inci dalam bentuk manifold. Yang kelima, mahasiswa dapat membuat bentangan dan menghitung kebutuhan material dengan benar dan tepat. Yang keenam, mahasiswa dapat memberikan pengetahuan dan keahlian dalam proses fabrikasi potongan tertentu. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang beberapa topik bahasan sebagaimana berikut. Yang pertama, mahasiswa bisa fabrikasi pipa bending 90 derajat, yakni mampu memahami prosedur kerja dan proses fabrikasinya. Dilanjutkan dengan yang kedua, yakni fabrikasi cross pipe, di mana mahasiswa diharapkan bisa membuat atau memahami prosedur kerja dan proses fabrikasinya. Yang ketiga, yakni bentangan cross pipe, yaitu dengan harapan mahasiswa bisa memahami prosedur pembuatan bentangan sesuai dengan job sheet. Yang keempat, fabrikasi manifold. Mahasiswa diharapkan mampu memahami atau membuat prosedur kerja dan proses fabrikasinya. Yang kelima, bentangan pipa manifold. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan membuat prosedur pembuatan bentangan sesuai dengan job sheet-nya. Yang ketujuh, fabrikasi ducting transisi, di mana mahasiswa diharapkan mampu memahami dan membuat prosedur kerja dan proses fabrikasinya. Yang terakhir adalah bentangan ducting transisi, di mana harapannya adalah mahasiswa mampu memahami prosedur pembuatan bentangan ducting transisi dengan tepat sesuai dengan job sheet-nya. Untuk bobot penilaian dalam mata kuliah ini adalah dengan evaluasi secara berkala sebagaimana berikut. Yang pertama, persentase 30% untuk tugas atau progres pengerjaan. Yang kedua, persentase 30% untuk ujian praktek di setiap job sheet-nya. Yang ketiga, persentase 30% untuk ujian praktek yang kedua pada setiap job sheet-nya. Dan yang terakhir adalah persentase 10% untuk daily assessment dan kehadiran. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran secara luring yang akan dilakukan di dalam kelas dan juga dilakukan di bengkel sheet metal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik.
menyampaikan prosedur kerja pipa cross ya. Jadi setelah dari sini nanti akan masuk ke terlebih dahulu untuk proses penjelasan atau paparan tentang prosedur pembuatan pipa bentangan atau pipa cross ya. Ada yang didiskusikan? Yang ada Pak. Kalau tidak ada, di sini kita masuk ke kelas terlebih dahulu. Sebelum kita akhiri, terlebih dahulu berdoa seperti biasanya ya. Siap, Bro. Mari teman-teman, sebelum kita memulai praktikum pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Berbarisan, jalan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya rasa sudah melakukan penyesuaian dengan peralatan ketiga teman-teman ya. Jadi selanjutnya adalah kita masuk ke materi bagaimana cara membuat pipa cabang atau cross pipe ya. Kita harus tahu terlebih dahulu prosedur pembuatan atau fabrikasi pipa cabang cross pipe di sini ya. Di sini saya akan paparkan terkait prosedur kerja untuk membuat proses fabrikasi pipa cabang atau cross pipe ya. Jadi nanti job sheet-nya yang digunakan adalah job sheet seperti pada gambar ini ya. Jadi job sheet pipa cross pipe dengan dimensi tertentu ya, nanti tergantung material yang disediakan oleh teknisi di bengkel ya. Sambungan pipa cabang nanti yang kita lakukan adalah sambungan pipa yang terbuat dari pipa ya. Prosedur kerjanya yang pertama adalah persiapan alat dan material. Kemudian yang kedua membuat bentangan. Kemudian yang ketiga adalah penandaan dan pemotongan sesuai dengan bentangannya. Dan yang terakhir adalah assembly atau tack weld ya. Selanjutnya masuk ke peralatan dan material yang digunakan dalam proses fabrikasi perpipaan cross pipe. Yang pertama adalah peralatan yang digunakan. Ada penggaris, ada penggores, ada jangka penggores, ada penitik, gergaji logam, pikir, usul derajat, kemudian siku, kemudian ada steel marker dan juga ada mesin las SMAW plus elektrodanya serta APD harus lengkap ya. Material yang digunakan adalah pipa diameter 2 inci ya. Selanjutnya adalah membuat bentangan. Langkah membuat bentangan di sini pada kesempatan kali ini, proses membuat bentangan sebenarnya dilakukan dengan dua metode ya. Bisa dilakukan dengan manual dan juga bisa dilakukan dengan menggunakan alat bantu software ya, baik itu software AutoCAD atau software yang lainnya yang bisa untuk mensupport proses pembuatan bentangan. Yang pertama adalah identifikasi dimensi benda kerja ya. Benda kerja yang diidentifikasi di sini ada diameter dan tebal dari benda kerja. Kemudian gambar satu bagian pipa cabang. Selanjutnya adalah gambar pandangan bawah dari pipa. Seperti gambar ini ya. Seperti gambar ini bisa dilihat. Selanjutnya ya, bagi lingkaran menjadi 16 bagian. Bagi lingkaran menjadi 16 bagian, baru kemudian hitung keliling lingkaran dan buat garis membentang dengan panjang sama dengan keliling daripada lingkaran tersebut seperti pada gambar ini. Ya, saya coba gambarkan di sini ya. Jadi ini diilustrasikan sebagai potongan daripada pipa atau cabang dari pipa cross pipe ya. Kemudian di bawahnya adalah pandangan bawah dari pipa ini ya. Bisa diilustrasikan teman-teman? Bisa dibayangkan? Oke ya. Kemudian bagi lingkaran menjadi 16 bagian. Kita bagi menjadi 16 bagian di sini. Ya, intinya kita bagi menjadi 16 bagian. Ya. Jadi dari 1 sampai dengan 16 bagian. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah buat garis membentang dengan panjang sama dengan keliling lingkaran. Panjang ini adalah sama dengan keliling daripada lingkaran. Sampai di sini paham? Oke. Selanjutnya adalah buat garis lurus yang sudah dibuat menjadi 16 bagian
ya. Dengan definisi jarak antar garis adalah sama dengan keliling lingkaran dibagi dengan 16 ya, sebagaimana di slide materi PPT tersebut ya, seperti ini. Nah, itu sudah dibagi menjadi 16 bagian. Panjang dari ini adalah keliling daripada lingkaran tersebut ya, bisa dilihat di sini. Jadi di sini dibagi menjadi 16 bagian. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini benar lurus ya. Kemudian selanjutnya adalah buat garis lurus dari lingkaran yang sudah dibagi hingga menyinggung garis pipa bagian atas. Hingga menyinggung garis pipa bagian atas ya. Bisa dilihat pada materi di sini. Nah, terlihat, bisa dilihat di situ ya. Jadi terbagi menjadi 16 bagian, kita tarik ke atas sampai menyinggung bagian atas daripada potongan pipa tadi ya. Nah, di sini, tarik sini, kita tarik membentang ke arah kanan, ke arah garis yang sudah dibuat dan dibagi menjadi 16 tadi ya. 1, kemudian 2, kita tarik ke atas, ketemunya di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Ketemu di sini, di sini, ketemu sini, tarik di sini. Ya, seperti itu ya prosedurnya ya. Kemudian ulangi dengan cara yang sama hingga semua garis dibuat. Langkah selanjutnya adalah hubungkan garis-garis yang berpotongan dengan sebuah garis. Nah, dihubungkan ya, garis-garis yang berpotongan ini kita hubungkan. Ini kan ada garis berpotongan di sini, ada garis berpotongan di sini, berpotongan di sini, dan berpotongan di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Hubungkan ya dengan sebuah garis, kita hubungkan seperti ini. Nah, ya kan? Kemudian sehingga apa? Sehingga bentangan siap digunakan. Nah, seperti pada gambar itu ya. Jadi nanti dihubungkan terus sampai dia membentuk bentangan ya. Nanti akan menjadi seperti ini ya. Seperti itu. Itu adalah proses membuat bentangan. Sampai di sini cukup jelas? Ya. Nanti tinggal diimplementasikan dengan menggunakan AutoCAD. Ya. Langkah selanjutnya setelah bentangan selesai, setelah bentangan jadi, adalah penandaan dan pemotongan. Bentangan digunakan sebagai panduan atau acuan untuk proses pemotongan. Jadi bentangan yang sudah dibuat tadi dicetak, di print, kemudian dipotong, ya. Kemudian dijadikan panduan atau acuan untuk proses pemotongan. Pemotongan dilakukan dengan menggunakan gergaji logam. Ya. Sementara untuk finishing pemotongan dilakukan dengan menggunakan alat bantu pikir ya. Nah, seperti ini ya. Ya, ini seperti gambar ini bisa dilihat itu hasil bentangan yang sudah dipotong ditempel di material pipa yang akan kita fabrikasi ya. Jelas sampai di situ? Jelas. Nah, ini adalah proses pemotongannya ya. Ini proses pemotongan penggergajian ya. Tapi dengan gergaji besi saja tidak cukup. Karena apa? Karena polanya tidak lurus ya. Jadi membentuk pola tertentu. Makanya dibantu dengan menggunakan pikir. Sudah paham ya? Langkah terakhir adalah assembling atau perakitan ya. Di assembling ini menggunakan apa? Plastikat SMAW ya, atau biasa kita kenal dengan tag weld SMAW itu saja, di tag saja ya. Karena kalian sudah dapat materi tentang las dan sudah pernah melakukan proses pengelasan ya, saya rasa untuk tag weld cukup menguasai lah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pastikan siku dan dimensi sudah sesuai. Ketika sudah di tag baru diukur, kalian harus memastikan siku dan dimensi yang diminta itu sudah sesuai dengan job sheet-nya. Sampai di sini paham? Jelas? Jelas. Oke. Nah, ini ya proses tag weld-nya ya, bisa dilihat pada gambar ini. Ya. Oke, jadi nanti pada saat proses tag weld
APD untuk proses pengelasan harus ditaati, ya. Oke, sampai di sini ada yang didiskusikan atau ada yang ditanyakan terkait prosedur kerja fabrikasi perpipaan untuk job sheet pipe cross atau pipa cabang. Silakan. Untuk bentaran dari cross pipe kenapa harus dibagi 16 ya Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya, sangat bagus ya. Jadi kenapa kok dibagi menjadi 16? Perlu diketahui sebenarnya dibagi berapapun ya, yang jelas adalah sama rata ya, bagian atas dan bagian bawah atau simetris ya. Tujuannya semakin banyak ya akan membantu proses stream ya. Jadi semakin banyak kalian membagi bagian pada lingkaran ini ya, proses bentangan ini, semakin banyak perpotongan ini, maka pola yang terbentuk akan menjadi semakin streamline ya. Jadi semakin banyak akan semakin stream, akan tetapi sebaliknya semakin sedikit pola yang terbentuk akan kelihatan patah-patah ya, akan terlihat patah-patah. Jadi kalau misalnya ini tadi dicontohkan dibagi menjadi 16 ya, it's okay, dibagi 32 akan jauh lebih baik lagi ya. Hasilnya akan lebih stream lagi ketika dibagi menjadi 32 pun seterusnya, akan tetapi membutuhkan waktu pengerjaan yang lebih lama lagi, tapi hasilnya akan lebih presisi, akan lebih streamline ya untuk proses fabrikasi. Cukup jelas? Baik, ada lagi yang didiskusikan? Ada lagi selain Mas Pras yang ditanyakan? Cukup? Oke, kita lanjut. Proses pengamatan ya. Jadi di proses pengamatan di kelas, pada saat proses pengerjaan atau fabrikasi, saya sebagai dosen harus mengamati proses kerja kalian ya. Yang pertama, aspek yang akan diamati adalah peralatan las yang digunakan. Apakah kalian pada saat praktek menggunakan kriteria SMAW atau tidak ya? Kalau sesuai kriteria maka checklistnya di situ adalah benar. Kemudian proses pengamatan, poin yang kedua adalah alat bantu yang digunakan. Nah, pada saat fabrikasi di bengkel, saya harus mengamati juga alat bantu yang kalian gunakan itu apa saja. Ada mistar siku, ada palu, ada gergaji tangan, dan juga ada kikir. Ketika kalian sudah menggunakan itu semua, maka checklist di situ di-checklist di kolom yang benar. Poin yang ketiga, sambungan las ya. Nah, ini perlu diperhatikan juga untuk proses fabrikasi karena ini untuk pembelajaran. Tag weld cukup ya. Jadi tidak perlu dilas mengikuti pola daripada sambungan ya, cukup di tag saja. Jelas sampai sini? Kemudian mesin yang digunakan adalah mesin gerinda tangan ya, gerinda tangan, bukan gerinda mesin ya. Elektroda yang digunakan elektroda dengan dimensi 2,6 mm. Pembuatan mat atau bentangan menjadi poin penting bagi kami dosen untuk mengamati proses pembuatan bentangan. Karena apa? Kalau tidak sesuai dengan dimensinya, kalian akan bekerja lebih dan lebih lagi karena harus mengulang dari awal lagi ya. Selanjutnya keselamatan kerja. Nah, ini yang tidak kalah penting. Ketika proses pengerjaan di bengkel, maka kalian harus memperhatikan keselamatan kerja kalian sendiri ya. Yang pertama, pakaian kerja ya. Pakaian kerja sudah safety semuanya kan? Oke, safety shoes, sepatunya sudah safety semua? Ya, kacamatanya nanti di bengkel ya, ada kacamatanya. Sarung tangan juga harus dipakai ya, ketika bekerja harus menggunakan sarung tangan. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, ada lagi? Oke, silakan Mbak, ada yang ditanyakan tentang apa? Silakan. Untuk aspek penilaian dari materi kali ini itu gimana? Oke, pertanyaan yang cukup bagus ya terkait poin penilaiannya ya di sini. Aspek apa aja yang perlu dinilai? Selain dari yang tadi sempat saya diskusikan atau saya paparkan di depan terkait aspek yang diamati itu menjadi poin penilaian juga. Selain itu ada pemeriksaan hasil ya. Setelah kalian sudah melakukan semua kegiatan fabrikasi cross pipe ya, saya harus menilai dengan poin-poin ini ya. Yang pertama ada lebar setiap sisi. Apakah
material sebelum kalian lakukan kerja dan setelah kalian lakukan kerja dimensinya tetap sama, ya, sesuai dengan dimensi daripada job sheet. Kemudian yang kedua, penyimpangan sudut. Ini perlu diperhatikan ya, penyimpangan sudut siku ya antar satu pipa dengan pipa yang lain, pipa cabang satu dengan pipa cabang yang lain itu harus siku 90 derajat. Definisi siku kan 90 derajat. Kalau misalnya lebih atau kurang itu ada toleransinya, yaitu maksimal 3 derajat. Poin yang ketiga, rongga yang diperbolehkan maksimal adalah 1 mm. Kalau lebih dari itu maka dikatakan fail ya. Di situ ada poin skornya dan skor minimal lulusnya adalah 2. Kalau kurang dari 2 maka dinyatakan fail. Poin yang keempat adalah penampilan. Di poin penampilan yang perlu diperhatikan adalah kekasaran atau ketajaman daripada benda kerja. Setelah kalian lakukan kerja, itu pasti ada tingkat kerataan atau level kerataan yang masih tajam ya, gitu ya. Jadi itu harus dibuat supaya tidak tajam. Ya, mungkin itu sudah cukup jelas jawabannya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, demikian materi terkait proses atau prosedur pengerjaan job sheet pipa cross. Selanjutnya adalah tugas kalian membuat bentangan, ya. Jadi membuat bentangan dibuat dengan menggunakan AutoCAD. Cukup jelas? Siap. Silakan mengerjakan menggunakan AutoCAD terlebih dahulu. kanan gerak. Gerak. Istirahat sebentar, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini sudah dilaksanakan dan alhamdulillah sudah selesai satu job sheet ya tentang kelas 5. Nanti penilaiannya akan dilakukan minggu depan. Ya. Jadi tadi job sheet yang sudah dikerjakan sudah dikumpulkan. Minggu depan akan kita lakukan proses penilaian. Proses penilaian tadi sudah saya sampaikan di dalam kelas. Ya. Jadi harap diperhatikan itu minggu depan silakan melakukan proses penilaian menghadap kepada saya. Poin-poin yang perlu penilaian sudah dijelaskan di dalam kelas. Jadi saya akan poin-poin penilaian ini. Jadi minggu depan langsung proses penilaian. Ada yang tersangka atau ada yang didiskusikan? Jelas ya? Saya rasa cukup jelas. Tadi saya perhatikan juga proses pengajarannya sudah sesuai dengan prosedur. Jadi alhamdulillah ada faktor sudah selesai dalam proses penilaian. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri praktikum pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai.
Demikian deskripsi singkat dari video pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Fabrikasi Perpipaan. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi pribadi saya sendiri dan juga bagi mahasiswa pada umumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.